Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi kelimpahan waktu untuk melanjutkan kajian Ghazali Institute yang keempat. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita mendapatkan materi yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang corak pemikiran Barat dan juga Ghazwul Fikr. Jadi dalam webinar kali ini kita punya dua poin penting tentang corak pemikiran Barat dan juga Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Dan alhamdulillah juga kita di tengah-tengah kita ada pemateri yang sangat relate, sangat cocok dalam materi dan juga tema kali ini, yaitu Ustadz Akmal Syafil. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, gimana kabar antum? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Siap ya, kita mulai aja biar kita punya waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam sebelum waktu maghrib. Sekarang pukul 4.22 dan maghrib sekitar 6:30. Jadi kurang lebih kita punya waktu 2 jam sebelum azan maghrib. Sebelum itu, mari kita kenal lebih dalam dulu, lebih dekat mengenai Ustadz Akmal Syafil. Beliau adalah kepala dari Sekolah Pemikiran Islam (SPI) dan juga pembina Halaqoh Anak Minangkabau. Banyak sekali beliau berkecimpung dalam baik itu aktivis dalam isu-isu pemikiran, akademis dan juga yang lainnya. Beliau juga mengenyam pendidikan ketika degree di Teknik Sipil ITB, kemudian dilanjut mengenai Islamic Thought di Universitas Islam Ibnu Khaldun, Bogor ya. Kemudian dan sekarang dilanjut di doktoral ngambil ilmu sejarah Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Dan karya-karya beliau juga sangat banyak, baik itu tulisan di media massal ataupun yang cetak. Contoh seperti Islam Liberal 101, kemudian Buya Hamka Antara Kelurusan Akidah dan Pluralisme dan juga yang lainnya. Kemudian beliau juga sering menulis di media surat kabar online seperti Republika, Majalah Hidayatullah, Majalah Intima, dan juga yang lainnya. Jadi beliau ini Masya Allah sangat relate sekali dengan tema kali ini dan juga punya banyak background dan juga pengalaman yang insya Allah kita ambil banyak pelajaran dari beliau. Sebelum mulai kajian, mari kita awali kajian kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya akan memberikan prolog. Jadi akhir-akhir ini lagi rame ya. Jadi ada cuitan dari seorang ya tokoh di sini, senior kami di Mesir ini, di Mesir. Jadi dia itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk apa? Mencari ilmu, menggali ilmu keislaman di dunia barat. Kayak gitu. Kalau misalkan mau ke barat, ya udah cari ilmu selain tentang keislaman gitu. Kalau mau ngambil tentang keislaman ya cari aja di sumbernya di Timur Tengah dan sebagainya gitu. Tapi beliau berkata seperti itu sedang menyoroti salah satu orang orientalis. Tapi bukan orientalis juga ya, tapi orang Indonesia yang menjadi rivalnya tapi belajar di barat kayak gitu. Jadi karena yang dia pandang
orang Indonesia yang belajar di Barat ini tuh sebenarnya ketika dia pulang ke Indonesia hanya membawa fitnah aja, hanya membawa fitnah, dan yang mereka bawa dari Barat itu sebenarnya hal yang usang. Maksudnya suatu problem yang emang jawabannya itu udah ada dalam khazanah keislaman kayak gitu. Jadi beliau dia memandang orang yang belajar di Barat ini hanya mengungkit-ungkit masa lalu yang jawabannya udah ada dalam khazanah keislaman. Sedangkan menurut dia itu sebaiknya seorang intelektual itu melanjutkan, bukan mengungkit kembali yang sudah ada kayak gitu. Itu pandangan dia mengenai orang Indonesia yang belajar di Barat kayak gitu ya. Nah, di sini sekarang akan kita cari tahu bagaimana corak pemikiran Barat gitu. Apakah pemikiran Barat ini berbeda dengan orientalis, dengan universitas-universitas yang ada di Barat seperti itu. Kemudian mengenai Ghazwul Fikr, gitu. Apa itu Ghazwul Fikr, kapan mulainya, dan apakah emang benar-benar ini Ghazwul Fikr itu sebagai problem di masa sekarang dan yang lainnya. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama, mari kita ambil istifadah yang akan dipaparkan oleh Ustadz Akmal Syafril. Waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Ahlan Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tuhankan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita. Kalau di Mesir sore, kalau di sini udah malam. Ya, di sini udah lumayan malam, udah beres semua tarawih. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya bisa berkumpul sama teman-teman dari Ghazali Institute, insya Allah, ya. Dan ini sebenarnya saya agak malu gitu ya, harus menyampaikan sesuatu kepada para mahasiswa yang saya rasa pasti lebih paham daripada saya gitu ya. Karena antum semua kuliah di Al-Azhar, kalau saya nggak ada backgroundnya sama sekali. Tadi udah dibacakan lagi ya. Tadi dibacakan saya S1-nya teknik sipil, ya. Kemudian saya kuliah S2, kenapa jadi pemikiran Islam? Karena itu program kaderisasi ulama dari Basnas dan Dewan Dakwah. Waktu itu yang bertugas menyeleksinya Ustaz Adian. Dan Ustaz Adian itu memang punya pemikiran yang agak nakal ya. Jadi beliau memilih orang-orang dengan background pendidikan yang beda-beda. Ya, jadi beliau kumpulkan di angkatan saya itu angkatan pertama dari program kaderisasi ulama Basnas dan Dewan Dakwah tersebut. Ya, ada yang kuliah di IPB, UI, ITB, ada yang di Madinah, ada yang di Libya, macam-macam. Ya, jadi isinya macam-macam. Ya. Ketika bicara soal pemikiran sekularisme, maka kami yang kuliah di kampus-kampus umum lebih paham. Ya, tapi giliran bahas masalah pemikiran Mu'tazilah, ya kita pelongo-pelongo aja gitu awalnya gitu ya. Ya karena itu gitu ya. Jadi beda background memang kita sekarang menghadapi masalah gara-gara dikotomi pendidikan yang sudah dicanangkan oleh oleh sekularisme gitu. Ya, sekularisme itu cara berpikirnya dikotomis. Jadi kalau belajar agama ya belajar agama aja. Kalau yang belajar yang lain sains berarti nggak usah belajar agama. Ya, nah itu akibatnya fatal sekali pada peradaban Islam. Ya, padahal peradaban Islam tidak berpikir seperti itu gitu ya. Kita nggak dikotomis seperti itu. Ya, nah ini rupanya saya masih pakai background. Nah, ini yang diminta dibahas pada malam hari ini suatu hal yang luas sebenarnya ya. Corak pemikiran Barat dan Ghazwul Fikri. Ya, saya lebih suka kalau kita mulai dari bahas Ghazwul Fikri dulu. Ya, bahas Ghazwul Fikri. Sekali lagi, saya yakin teman-teman bukan
apa ya, bukan tidak paham sama sekali Ghosul Fikri gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bergerak agak cepat nih, karena dua materi sebenarnya gitu ya. Mungkin nggak semuanya juga saya akan jelaskan ya. Teman-teman pasti sudah tahu Ghazul Fikri artinya adalah perang pemikiran. Nah, tapi ini yang sering terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Mesir ya. Di Indonesia ini sering terjadi nih sekarang kesalahpahaman soal Ghazul Fikri. Ya, nah, Ghazul Fikri dimaknai sebagai teori konspirasi. Ya, jadi ketika suatu kali saya mengkritisi teori konspirasi, orang pada heran. Antum kan suka bahas Ghazul Fikri. Kenapa antum mengkritisi teori konspirasi? Saya bilang konspirasi itu pasti ada, tapi tidak semua hal adalah produk dari konspirasi. Ya, jadi nggak semua hal adalah produk konspirasi. Kadang-kadang orang terlalu ini banget gitu ya. Saya pernah lihat fotonya tuh Bundaran HI di malam hari lagi macet gitu ya, lalu dilihat bentuknya seperti the eye of Horus gitu ya, mata mata Horus gitu. Katanya ini lambangnya Theosophy the Freemasonry. Saya bilang seluruh bundaran di dunia tuh kayak gitu bentuknya gitu ya, emang kayak begitu gitu ya. Ada saking orang tuh ter apa ya ter apa ya, saking orang tuh yakin bahwa semuanya itu konspirasi sampai ada yang bilang gini ke saya, ya tapi kenapa harus pakai bundaran? Ya bundaran itu salah gitu kalau gitu. Apa? Saya bilang itu udah kecanduan seperti konspirasi ya, sehingga semuanya adalah konspirasi. Ya kayak pandemi ini gitu ya, dibilang konspirasi. Bahwa pandemi virusnya dibikinan manusia, saya rasa masuk akal. Saya masih bisa terima di situ ya. Tapi kemudian ada lagi yang mengatakan sebenarnya nggak ada virus kata dia. Jadi yang sakit ini bukan sakit karena virus, nah itu berlebihan sekali gitu ya. Kelihatannya nih orang kurang kurang main gitu ya, kurang kurang jauh mainnya gitu ya. Apa dia nggak lihat orang-orang yang sakit kena virusnya kayak apa? Ya barangkali dia nggak pernah ngurusin orang lain barangkali gitu ya. Nah, itu masalah dia gitu ya. Konspirasi apa? Bumi datar gitu ya, itu memalukan sekali, memalukan banget gitu. Itu bukti bahwa orang Islam ini jauh dari sains gitu. Ya, saya bilang karena saya S1-nya ITB gitu, saya bilang kita punya jurusan astronomi nomor 1 di Asia Tenggara, tapi giliran ada teori bumi datar nggak ada yang nanya ke sono. Ya, semua orang astronomi pasti bakal ketawa aja dengan bumi datar itu. Ya, nah itulah. Jadi, tapi orang-orang semua percaya sama sebuah akun anonim yang ada di YouTube. Ya, gitu ya. Dia nggak pernah berusaha bergaul sama mahasiswa atau dosen astronomi yang beneran. Ya, jadi mereka tahu dari mana mereka teorinya benar, gitu ya. Karena mereka nggak merujuk pada yang otoritatif juga. Ya kadang-kadang begitu, ya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang yang paham agama, tapi giliran bicara sains tidak cari yang otoritatif. Jadi sama aja bohong gitu ya. Sama aja bohong, sama aja kayak orang liberal juga begitu. Ya ketika bicara agama dia nggak peduli siapa yang otoritatif, ya. Nah, dia nggak peduli siapa yang otoritatif, yang jelas-jelas tidak otoritatif malah dikutip, ya. Nah, apa bedanya dengan orang yang ngerti agama, tapi giliran bahas sains nggak mengutip ilmuwan, ya. Itu yang masalah gitu ya. Jadi kecanduan pada teori konspirasi ini sangat fatal sekali. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau istilah saya ya, muncul mentalitas bahwa kalah itu nyaman gitu. Ya, kalah itu nyaman karena begitu kalah Anda tinggal katakan saja, oh ini karena musuh berkonspirasi. Padahal bisa jadi bukan musuh berkonspirasi, emang kitanya aja yang lemah gitu. Ya, kitanya aja yang payah gitu. Artinya belum berusaha tapi kita udah mengatakan musuh berkonspirasi makanya menang. Ya. Nah, itu kan nggak menyelesaikan masalah sama sekali ya. Nah, apalagi sekarang lagi ramai lagi kajian akhir zaman. Ya, tadi ada yang nanya juga ke saya gitu. Tadi kajian tadi menjelang maghrib di sini ya, saya ngisi kajian juga ada yang nanya ke saya, Ustaz, Palestina itu gimana sih ujungnya ceritanya gitu ya? Karena kita lihat ya dia hubungkan dengan tanda akhir zaman segala macam. Saya bilang gitu ya. Saya bilang kita memprediksi bukan tugas kita memprediksi akhir zaman ya. Kita melihat tanda-tanda akhir zaman itu boleh-boleh aja, tapi jangan bilang bahwa udah pasti bentar lagi kiamat, belum tentu. Dulu ketika Al-Quds dikuasai pasukan Salib juga orang banyak berpikir bahwa itu udah akhir zaman. Ternyata 1000 tahun berlalu belum kiamat juga kan. Ya. Jadi sekarang ini terlalu dini orang berbicara soal kiamat. Lagi pula orientasinya salah juga gitu ya. Orientasinya adalah mendiskusikan kapan terjadinya kiamat. Itu nggak perlu didiskusikan sama sekali. Ya, itu nggak penting sama sekali kapan menjadi kiamat gitu ya. Bukan itu poinnya. Ya, poinnya adalah ketika huru hara akhir zaman terjadi, kita di tempat di kelompok yang benar. Itu yang perlu dipastikan. Ya, kadang-kadang ada orang berpikir kalau terjadi penyakit zaman, saya ngumpet di bunker aja. Nanti begitu Imam Mahdi keluar, saya nongol lagi. Ada di Indonesia kayak begitu. Ada kajian yang kayak begitu. Sehingga mereka bikin rumah, ada bunkernya.
Ya, mereka berharap ketika perang akhir zaman terjadi, mereka masuk bunker, begitu Imam Mahdi muncul, dia keluar, lalu dia akan bela Imam Mahdi. Saya bilang nggak relevan, nggak mungkin gitu. Ya, kenapa nggak mungkin? Bukan masalah bunkernya gitu ya. Masalahnya Anda kalau tidak dari sekarang belajar mengambil tanggung jawab, ya nanti apakah yakin nanti bakal membela Imam Mahdi? Ya, kalau Anda sekarang nggak pernah berdakwah, nggak pernah melatih diri antum gitu ya, dengan belajar, dengan berkomitmen, dengan ibadah, ibadah juga riyadhah juga itu kan buat buat jiwa kita gitu ya. Kalau kita cuma diam-diam aja bikin bunker doang, yakin bakal jadi pengikut Imam Mahdi. Jangan-jangan jadi pengikut Dajjal, ya. Nah, karena ada orang banyak salah salah kaprah gitu ya di Indonesia, ya sekali lagi gitu ya. Antum walaupun masih di Mesir, suatu hari kan pulang ke Indonesia kan. Nah, itu yang harus antum handle, ya. Antum lebih punya kewajiban untuk menghandle yang kayak begini-begini, ya. Karena itu saya selalu mengingatkan untuk kita kembalikan pada makna dari dua kata tadi, yaitu ghazwa dan fikroh. Ya, namanya ghazwa itu artinya perang, fikroh itu pemikiran, ya. Dan tadabur sedikit nih, lagi-lagi saya malu juga nyuruh nyuruh mimpin tadabur ayat Al-Qur'an pada mahasiswa Al-Azhar ya. Harusnya antum semua lebih paham insyaallah ya. Di sini ayat yang sangat terkenal sekali, Al-Baqarah 120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatta'al yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin nasir." Sadaqallah. Ya. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti milah mereka. Nah, Prof. Nakib Alatas pernah peringatkan milah itu agak beda dengan din. Kalau din biasanya padanannya dengan nama agama, dinul Islam. Tapi kalau milah padanannya dengan orang rujukannya, ya, yaitu milah Ibrahim. Ya, jadi ada kesan ya bahwa milah itu adalah langkah-langkah gitu. Jadi nggak, maka ada kesan ya dari kalimat ini bahwa Yahudi dan Nasrani itu nggak akan ridho sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Jadi it doesn't necessarily mean bahwa kita harus masuk agama mereka, ya. Karena kalau dikatakan mereka nggak akan ridho sampai kita masuk agama mereka, itu terjemahan yang jelas-jelas salah, tidak sesuai dengan fakta, ya. Orang Yahudi nggak ingin meyahudikan kita. Kalau orang Kristen iya, ya. Tapi orang Yahudi tidak. Ya, Kristen itu negara agama misionaris, kalau Yahudi tidak. Ya. Nah, jadi mereka tuh maunya apa? Mereka maunya kita ngikutin langkah-langkah mereka, cara mereka berpikir, cara mereka berlogika, cara mereka berargumen, maunya begitu. Ya, kalau kita nggak ngikutin mereka, mereka marah. Ya, nah itu yang terjadi di Barat ketika ada karikatur Nabi, lalu kemudian orang Islam seluruh dunia marah ya. Orang Barat itu ada beberapa di antara mereka yang berargumen, kenapa sih orang Islam sensitif banget? Kami aja biasa kok ada karikatur menghina Yesus itu biasa, nggak usah marah gitu. Ya. Jadi mereka maunya kita seperti mereka. Kalau mereka nggak punya giroh pada agamanya sendiri gitu ya, maka kita pun harus begitu. Ya, kalau mereka biasa-biasa saja lihat Tuhan yang dinistakan, kita pun harus demikian. Mereka maunya begitu. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat maknanya seperti itu. Ya, bahwa Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho sampai kita ngikutin milah mereka. Sampai kita menjadikan mereka sebagai rujukan cara berpikir. Ya. Makanya ada penegasan, Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Berarti yang lain salah. Ya, kalau di Indonesia Tanpa Jil kita suka survei ke teman-teman gitu ya, benar apa salah Islam adalah agama yang paling benar, rata-rata jawab benar, ya. Bukan paling benar, tapi Islam itu agama yang benar, yang lain salah, ya. Yang lain salah, bukan bukan paling benar. Kalau paling benar berarti yang lain benar juga, ya. Tapi Islam lebih benar, ya. Enggak, di sini jelas-jelas petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, ya. Yang lain bukan petunjuk, ya. Bahkan tegaskan lagi, wala ini tabah ta'awahum badalali jakaminal ilm, ya. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, itu di tangan mereka tuh hawa nafsu, bukan ilmu yang sebenarnya, ya. Sementara kita udah dapat ilmu yang sebenarnya, ya. Kalau kita lakukan itu, maka malaka minallahi wal nasir, tidak akan ada bagi kamu Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong, ya. Jadi ayat ini juga ancaman kepada kita sebenarnya, ya. Kalau kita mau ngikutin mereka juga, ya Allah nggak mau melindungi kita dan nggak mau menolong kita, ya. Dari sini kita mengerti bahwa Ghazul Fikri itu memang ada gitu. Ya, kalau ditanya Ghazul Fikri mulai dari kapan Ustaz? Dari perang salib atau dari mana? Ya dari orang Yahudi muncul dari kapan? Ya dari dulu sebenarnya.
Ya, ya sebenarnya sih ayat ini nggak bisa jadi patokan sejak kapan muncul Ghazul Fikri. Kalau menurut saya Ghazul Fikri itu sudah terjadi sejak zaman sejak Nabi Adam alaihissalam diganggu sama iblis. Ya, kan iblis sudah mengganggu Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Dengan pemikiran. Ya, bukan dengan iblis itu kan nggak terus terang mengatakan, Hai Adam, yuk kita murtad yuk. Kalau ngomong kayak gitu, saya yakin nggak bakal ketipu Nabi Adam alaihissalam. Ya, tapi apa yang dia manfaatkan dari Nabi Adam alaihissalam? Dimanfaatkan keinginannya untuk hidup selamanya di surga. Ya, kita aja yang belum pernah ke surga pengen selamanya di surga, apalagi bapak kita Nabi Adam alaihissalam sudah merasakan. Maka ketika dikasih tahu bahwa ada solusinya supaya kamu bisa hidup selamanya di surga, ya, Nabi Adam alaihissalam tertipu. Ya, nah, jadi memang tipuan kayak ya apa, iblis juga melakukannya dengan memanipulasi pemikiran kita, memanipulasi ambisi kita, keinginan kita. Kan itu yang namanya waswasah, gitu kan? Bisikan-bisikan itu memanipulasi keinginan kita, keinginan yang sebenarnya nggak salah, gitu. Ya, keinginan itu nggak salah. Kemaksiatan itu kan banyak yang berasal dari keinginan yang sebenarnya fitrah saja, tidak salah. Ya, orang pengen punya uang, salah nggak pengen punya uang? Ya nggak salah. Ya orang memang perlu uang kok, gitu ya. Tapi kalau dia menghalalkan segala cara untuk dapetin uang, nah itu masalah. Ya, orang pengen punya pasangan hidup lawan jenis, gitu ya, salah nggak? Nggak salah sama sekali. Tapi kalau dia menghalalkan segala cara, nah itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Orang pengen makan itu nggak salah sama sekali. Tapi kalau dia menghalalkan segala makanan, itu jadi masalah. Atau menghalalkan segala cara untuk dapetin makanan. Ya, nah, itu kan yang dipermainkan sama iblis kan begitu. Ya, keinginan-keinginan kita, keinginan yang sebenarnya sebatas keinginan nggak salah. Gitu. Ya, tapi ketika dimanipulasi sama iblis ya, sehingga kita punya keinginan yang tidak tidak tepat lagi buat kita, dia udah berlebihan. Ya, nah kita bicara tentang perangnya dulu. Ya, apa sih perang? Perang itu kalau menurut saya definisi simpel saja gitu ya, yaitu konfrontasi yang terencana tujuannya penaklukan. Ya, ini sedikit gambaran buat teman-teman semua supaya teman-teman ngerti masalahnya umat Islam ini apa sih. Ya, kita nih udah bahas Ghazul Fikri kok nggak menang-menang. Ya, masalahnya menurut saya di sini di 3 poin ini. Ya, ini dari sisi perangnya ya. Ya, pertama yang namanya Ghazal itu konfrontasi. Ya, jadi kenapa kita nggak menang-menang? Karena kita dilatih untuk berpikir bahwa umat Islam tuh nggak boleh ngelawan. Padahal kita bicara perang. Perang kok nggak ngelawan? Ya, perang kok nggak boleh ngelawan? Ya, ini yang terjadi di Indonesia. Tiap kali agama dinistakan, tiap kali Allah dan Rasulnya dihinakan, tiba-tiba muncul aja teori bahwa Rasulullah SAW selalu memaafkan. Rasulullah SAW walaupun disakiti, dia nggak akan marah, dia nggak akan membalas. Ya, selalu dalilnya sama, yaitu peristiwa Taif. Ya, itu makanya kita perlu belajar sirah nabawiyah. Ya, ya padahal peristiwa Taif itu sekitar 10 hari dari 23 tahun kenabian. Ya, ada nggak episode-episode di mana Rasulullah SAW melaknat orang lain? Ada. Banyak orang yang nggak tahu. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan azab bagi 7 orang di depan Ka'bah dengan suara keras. Ya, orang berpikirnya Nabi itu berdoa yang baik-baik saja, nggak juga. Ya, karena ada orang-orang yang lebih baik tidak ada daripada adanya. Ya, lebih baik dia musnah daripada tetap ada. Ya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu termasuk yang didoakan kena azab dan semuanya mati di perang Badar. Ya, itu kan riwayatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi umat Islam ini dibuat sehingga mereka tuh tidak berani berkonfrontasi. Ya, tidak berani bukan karena takut sama musuh, tapi takut sama Allah gitu. Ya, dia kira Allah tuh nggak mau melihat umat Muslim itu marah. Ya, padahal marah tuh ada waktunya, ada caranya. Ketika Anda tidak marah, maka Anda tidak jadi terhormat. Ya, malah Anda diinjek-injek sama orang lain. Ya, itu kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan dan demikian juga dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Kata siapa Rasulullah nggak pernah marah. Ya itu sih pembacaan Sirah Nabawiyah yang sangat eh, terlalu terlalu naif sekali gitu ya. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah kita akan menemukan banyak episode di mana Rasulullah SAW tuh bisa bersikap tegas, bisa marah, bisa mengeksekusi, tidak selalu memaafkan. Ya, walaupun saya membenarkan bahwa ya sejauh pembacaan saya nih, saya belum pernah ketemu sih kasus di mana ada orang minta maaf tapi nggak dimaafin sama Rasulullah. Ya, saya belum ketemu. Ya, tapi tidak semua yang tidak minta maaf dimaafkan. Ya, memang ada orang-orang tertentu yang memang harus disingkirkan. Ya. Nah ini walaupun
yang dibahas ini jihad ya, jihad kital gitu ya, tapi dia berpengaruh juga pada pemahaman orang terhadap Ghazul Fikri. Jadi ketika diserang nggak pada mau nyerang balik. Ya ada yang nanya ke saya, Ustaz, antum nyerang orang jil dulu, kapan mereka dapat hidayahnya? Saya bilang orang-orang jil itu pada pesantren. Ya, mereka lebih 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 ngerti agama daripada saya. Kalau mereka mau tobat dari kemarin-kemarin aja tobat. Ya, jangan 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 manja lah jadi orang gitu ya. Jangan manja jadi orang. Jadi kalau saya diserang saya nggak mau beriman lah. Ya itu masalah Anda. Ya Anda kan orang dewasa gitu ya. Saya juga harus melindungi umat Islam, umat teman-teman saya gitu ya. Jangan sampai teman-teman saya jadi ngikutin Anda. Ya, dan kalau soal harus milih siapa yang celaka Anda atau teman-teman saya, mendingan Anda aja gitu ya daripada teman-teman saya. Maka saya harus bertindak. Ya. Nah, jadi kita nih takut sekali untuk melawan. Ya, itu dikondisikan. Ya. Nah, kalau tidak melawan namanya apa? Ya bukan perang. Memang ada perang yang tidak dimenangkan tanpa melawan, tidak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi umat Islam itu tidak melawan ketika perang. Ya, ada juga musuh yang tidak datang ketika perang. Itu ada tuh, perang Badar Sugro itu kan namanya aja perang Badar Sugro, padahal orang musyrik nggak jadi datang kan pada saat itu kan setahun setelah perang Uhud, berarti berapa tahun keempat Hijriah ya. Kemudian perang Tabuk juga kan banyak yang pada akhirnya mereka nggak datang gitu ya, yang pasukan besarnya gitu, walaupun ada bentrok-bentrokan kecil-kecil ya ada, tapi umat Islamnya kan nggak begitu gitu ya. Nah, yang kedua yang buat kita lemah ya adalah karena konfrontasi kita, kalaupun kita berkonfrontasi nggak terencana, itu jeleknya gitu ya. Itu kenapa saya mendirikan sekolah pemikiran Islam ya, supaya kita lebih terencana lagi ya, lebih terukur lagi, kalau ada kekurangan ya kita tambahin ya. Jadi nggak ada yang mengatakan bahwa SPI itu sempurna. SPI udah berubah juga kok, tadinya dari 12 pertemuan jadi 15 pertemuan, sekarang jadi 20 pertemuan ya. Nggak ada ceritanya sempurna, tuh nggak ada. Tapi kalau kita nggak punya rencana, itu jelas-jelas cacat, bukan tidak sempurna lagi gitu ya. Itu jelas-jelas nggak benar ya. Nah, perencanaan itu yang membedakan perang sama tawuran. Yang namanya tawuran itu nggak pakai rencana, serang aja terus gitu ya, begitu muncul ini serang, muncul ini serang, muncul ini serang gitu ya. Itu namanya tawuran. Nah, kita seringkali pada level itu, bukan pada level perang. Yang namanya perang disusun pasukannya, ya, berapa jumlah pasukannya, serang dari arah mana, kita kepung dari arah mana, amunisinya dihitung dengan baik, itu namanya perang. Ya, bahkan disiapkan exit strateginya. Kalau kita kalah, terjepit, nanti lari kemana, ya nanti dijemput di mana gitu ya. Tentara kan kayak begitu. Nah, kita nggak begitu. Kita seringkali tidak demikian. Misalnya contohnya apa? Contohnya kita bangga misalnya ada Dr. Zakir Naik, atau kalau zaman saya dulu Syekh Ahmad Didat gitu ya. Bangga banget kita. Kenapa? Karena dia lebih hafal Bible daripada orang Kristen ya. Berdebat sama pendeta menang, berdebat sama uskup kelar ya. Itu hebatnya beliau-beliau ini ya, Syekh Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik. Sangat kita banggakan ya. Tapi pertanyaannya, ada berapa Syekh Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik di dunia ini? Cuma satu. Kenapa kita nggak menciptakan sekolahnya? Ya. Sementara para misionaris yang kita hadapi, walaupun mereka tuh inferior dibanding Dr. Zakir Naik dan Syekh Ahmad Didat, tapi mereka diproduksi tiap tahun, ya puluhan, ratusan diluluskan di seluruh dunia, ya untuk mengkristenkan orang lain, ya, termasuk orang Islam, ya. Nah sekarang kapan kita produksi Dr. Zakir Naik? Mana sekolah kristologinya? Nggak ada. Ya, mereka semua belajar otodidak. Ya, itu jeleknya kita. Ya, kita nggak melakukan ini secara terencana. Ya, di kampus-kampus LDK banyak yang seperti IO ya, mengadakan kegiatan cuma karena ini tradisi tiap tahun ada kayak begitu. Nggak boleh kayak begitu. Ya, nggak bisa karena yang namanya dunia pemikiran itu dinamis sekali. Ada masalah yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, sekarang nggak bisa diterima lagi kalau ada orang tidak mengerti Syiah misalnya. Ya, kalau zaman saya dulu nggak terlalu ngaruh, ya ngerti Syiah apa enggak. Sekarang sih harus, ya. Sekarang harus. Dulu nggak tahu Islam liberal nggak apa-apa juga. Kalau sekarang ya bahaya sekali, ya. Itu contohnya, ya. Jadi kita melakukan sesuatu dengan perencanaan, ya. Kadang-kadang kita nggak begitu, ya. Kadang-kadang lembaga dakwah tuh nggak seperti itu, sayangnya, ya. Yang ketiga adalah tujuannya penaklukan. Nah, ya, penaklukan berarti apa? Berarti kalau kita kalah, kita musnah. Itu namanya perang tuh begitu. Jadi yang namanya perang tuh apa? Selalu bersifat urgent, ya. Selalu urgent, selalu punya urgensi. Ini yang nggak dipahami oleh teman-teman kita, baik sebagian teman-teman kita gitu ya. Makanya mereka merasa santai saja. Udahlah,
nggak usah ribut-ributin masalah LGBT, yang penting kita enggak, yang penting anak-anak kita enggak. Tahu dari mana anak-anak kita nggak bakal kayak begitu kalau kita diam sekarang, ya. Kalau sosial media ternyata isinya orang-orang LGBT, ternyata banyak yang membenarkan gitu ya, yakin anak kita bakal steril terus dari pemikiran kayak begitu, ya. Sampai kapan kita bisa mengawasi pemikiran dia, ya. Kan suatu hari anak-anak itu pasti kita lepas juga, ya. Nah, kata siapa anak kita selamat dari yang kayak begitu, ya. Jadi namanya perang tuh urgent, nggak ada orang diskusi soal perang kita perlu ngelawan apa enggak, ya harus ngelawan, ya. Cuma strateginya gimana, nah itu juga perlu didiskusikan, ya. Tapi ngelawan tuh ya harus, ya. Kalau nggak dilawan ya kita suatu hari musnah, ya. Ada orang bilang ke saya di Indonesia tuh Islamnya hebat kok gitu ya, jadi nggak bakal musnah. Saya bilang, antum tahu Andalusia nggak? Andalusia tuh lebih hebat lagi daripada kita gitu ya. Ulama-ulama kelas dunia juga banyak di situ. Ulama dan saintisnya juga banyak. 800 tahun mereka dikuasai Islam, tapi hilang juga toh. Ya, tahu dari mana Indonesia bakal bertahan terus? Nggak ada hukumnya, pasti harus bertahan. Nggak ada kewajibannya ya, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada ketentuannya umat Islam di Indonesia itu akan bertahan terus, ya. Di Filipina tuh Melayu, ya. Filipina tuh Melayu, ya. Sekarang Islam sama sekali tidak dominan di situ, ya. Itu namanya perang, ya. Adapun kata kedua yaitu fikroh. Kenapa perang pemikiran? Karena pemikiran itu adalah semua potensi manusia itu dikendalikan oleh pemikiran, ya. Jadi kita punya ilmu yang hebat, tapi kita nggak berani, ya nggak bisa juga, nggak bisa apa-apain, ya. Kita punya pengetahuan tapi nggak berani, atau kita pengen melawan tapi nggak punya pengetahuan, ya. Kan itu masalah pemikiran juga. Jadi masalah masalah pemikiran itu masalah keberanian, masalah pengetahuan, masalah kemalasan, motivasi, gitu ya. Itu semua masalah pemikiran, masalah akal, ya. Nah kalau pemikiran kita lemah, gitu ya, maka yang lain nggak bakal segala potensi yang lain tuh nggak bakal keluar, ya, nggak kelihatan hasilnya atau nggak bisa dimanfaatkan. Nah, aspek pemikiran ini menunjukkan bahwa Ghusul Fikri itu hanya bisa dimenangkan dengan ilmu, ya. Ini banyak orang yang mungkin nggak siap dengan kenyataan ini gitu. Banyak yang nanya ke saya, Ustaz, gimana caranya, Ustaz? Saya sebagai orang awam, saya ingin selamat di akhirat. Jawaban saya adalah ya berarti jadi orang awam, ya. Karena memang mangsanya Ghusul Fikri itu orang awam, ya. Kalau Anda terus-menerus berpuas diri saja jadi orang awam, nggak bakal selamat, ya. Nah, ini kita lihat contoh-contoh perang pemikiran dengan kata-kata saja, kata-kata yang simple saja gitu ya. Teman-teman harus belajar sensitif dengan kata-kata kayak begini, ya, dengan argumen-argumen kayak begini. Kalau Tuhan tuh ada, mengapa masih ada kezoliman? Ya, ini banyak orang nanya kayak gini. Kemarin dari sekolah menengah atas Islam terpadu di mana di Jabodetabek lah gitu ya, saya nggak sebut namanya ya. Ada yang nanya ke saya kayak begini, Ustaz, kalau Tuhan tuh ada, kenapa ada kezoliman? Ini anak SMA IT loh, ya. Anak SMA IT, SMA umum kayak apa coba pikirannya? Ya ada yang nanya ke saya, kalau Tuhan tuh ada, kenapa masih ada kezoliman? Kita harus bisa jawab, ya. Kalau jawaban saya adalah memang kita tuh khalifah fil ard, ya. Jadi kalau ada masalah di dunia, di bumi, maka Anda jangan tanya Allahnya dulu, tanya khalifah Allah pernah ngapain aja, ya. Ada kezoliman, kenapa para khalifah Allah tidak menegakkan keadilan? Ada orang lapar, kenapa para khalifah Allah nggak ngasih dia makan? Jadi kalau ada orang lapar, kita nggak perlu berfilsafat, ya. Nggak perlu berfilsafat. Orang lapar itu masalah sederhana, ya, masalah sederhana. Artinya apa? Artinya kalau ada orang kelaparan, nggak ada yang ngurusin, berarti banyak orang beriman yang tidak berfungsi. Ya, kalau dia laparnya di Amerika sih mungkin bukan salah kita ya. Tapi kalau di Indonesia, ya, atau di Mesir gitu ya, yang banyakkan orang Islamnya gitu ya, ada orang kelaparan, itu tandanya, ya mohon maaf kalau kata-kata yang agak pahit ini ya, tandanya apa? Tandanya banyak pendusta agama. Kan itu kosakatanya surat Al-Maun ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, orang miskin gak dikasih makan, ya berarti banyak pendusta agama. Ya, banyak orang-orang pendusta ngaku beragama tapi nggak ngerjain apa-apa. Ya, orang lapar tuh nggak butuh filsafat kita. Orang lapar tuh butuh orang beriman datang ngasih dia makan. Sekarang kita ngaku beriman, kita di hadapan dia, tapi kita tanya, mana Tuhan? Nah, gitu ya. Nah, itu masalahnya. Kita bisa ngejelasin itu kepada orang-orang. Ya, jadi ketika ada orang kelaparan, bukan berarti Allah diam.
Ya, terus Allah nggak ngapa-ngapain dong membantu dia dari kelaparan. Bukan nggak ngapa-ngapain, kan Allah kirim kita ke hadapan dia. Lalu kalau kita nggak ngapa-ngapain, apakah kita masih bisa sebut khalifah Allah? Ya nggak bisa. Ya, berarti kita nggak menjalankan misi kita dengan baik. Ya, dunia ini tempat manusia diuji, bukan tempat Allah diuji gitu ya. Allah nggak perlu diuji lagi. Ada nggak dunia di mana nggak ada masalah? Ada, namanya akhirat gitu, bukan dunia juga sih gitu ya. Alam ya, ada nggak alam di mana nggak ada masalah? Ada nanti di akhirat gitu ya. Di akhirat nggak ada masalah, nggak akan ada salah prosedur gitu ya, nggak akan, karena semuanya diurus sama Allah. Kalau sekarang ya di dunia yang ini, di alam yang ini, ya banyak masalah, dan kita yang dikasih beban harus memberesin masalah. Ya. Ini perlu ngejelasin kayak begini kepada orang-orang, karena kadang-kadang nggak nyampe gitu logika mereka gitu ya. Yang kedua, contohnya semua agama banyak kebaikan, yang namanya pluralisme. Ya, padahal standar kebaikan di tiap agama nggak sama kan? Ya, ada orang bilang sama aja kok, sama-sama dilarang mencuri. Ya, kalau mencuri, kalau menikah gimana? Ya, semua agama juga membolehkan menikah, betul. Tapi dalam banyak agama menikah itu baik, tapi tidak menikah lebih baik lagi. Ya, makanya kalau mau jadi biarawan, jadi pendeta, jadi biarawati itu kan lebih soleh daripada yang lain, kan. Nah, tapi dilarang menikah. Jadi dalam banyak agama, agama Kristen, Katolik gitu ya, agama Buddha gitu ya, mereka percaya bahwa menikah itu baik, tapi tidak menikah lebih baik lagi. Ya. Nah, tapi dalam agama Islam begitu nggak? Nggak. Ya, tidak menikah itu sengaja tidak menikah, tidak pernah baik. Ya, nggak pernah begitu. Ya. Jadi bukan suatu kebaikan di agama lain ternyata nggak jadi kebaikan di agama kita. Ya, ternyata tidak baik. Ya. Nah, sama juga kayak apa? Oh, nanti ya nomor 4 ada ya, nggak salah. Nah, nomor 3, Tuhan tidak perlu dibela. Ya, ini orang non Muslim lagi ngajarin kita logika dia. Saya pernah ngobrol langsung sama dia, kata dia, menurut logika kalau Tuhan tuh kuat perkasa, kalau kita yakin Tuhan tuh maha kuasa, nggak perlu dibela lagi. Ya, nah, itu kan logika Anda, saya bilang gitu ya. Kalau logika saya, kita ngebela orang itu bukan karena dia butuh pembelaan kita. Kita membela orang tuh karena kebenaran. Ya, itu orang tuh sama aja. Allah juga begitu gitu ya. Kita membela Allah bukan karena Allah butuh pembelaan kita, tapi karena itu kebenaran yang harus kita bela. Ya. Misalnya kalau ada orang kuat lalu dizolimi, apa kita nggak boleh bela? Tetap kita bela dong. Ya, yang benar ya benar. Ya, Allah tuh maha kuasa, maka nggak perlu dibela. Kenapa dihubungkan dengan kemahakuasaan? Kenapa nggak dihubungkan dengan kemahamuliaan? Ya, Allah tuh maha mulia, maka nggak boleh dihinakan. Maka kita marah kalau ada yang menghinakan Allah. Ya, Tuhan, kita membela Tuhan, membela Allah bukan karena Allah butuh pembelaan kita, tapi karena kita perlu hujah di hadapan Allah nanti. Gitu ya. Orang banyak yang nggak ngerti logika seperti ini. Banyak sekali yang pada nggak bisa jawab. Ya, keadaan kita tuh nggak baik-baik aja. Ya, keadaan umat Islam di Indonesia itu sama sekali tidak baik-baik aja. Ya, anak-anak sekolah menengah SMA, IT, pesantren aja banyak nggak bisa jawab ya begini. Ya, dan ini saya dapat pertanyaan ini dari mereka. Ya, makanya saya tahu mereka nggak bisa jawab, gitu ya. Ya, bukan berarti semuanya nggak bisa jawab. Ada juga yang bisa jawab pinter, gitu ya. Tapi yang nggak pinter banyak, gitu ya. Itu masalahnya. Gitu. Ya. Nah, terakhir jika iman kita kuat maka nggak perlu marah-marah lihat kemaksiatan, lihat joget seronok dan sebagainya. Ya, ini orang lagi ngajarin kita logika yang salah. Gitu. Ya, saya ngerasain banget waktu saya tahun 2016, 2018 kita berjuang di MK. Di MK tuh kita minta judicial review atas 3 pasal kesusilaan. Ya, salah satunya adalah pasal 28, kalau nggak salah 283, 284, 292 ya. Salah satunya ya saya jelasin ya. Di pasal 283 dalam KUHP kita yang dilarang itu perselingkuhan bukan perzinahan. Ya. Jadi kalau perselingkuhan itu adalah Anda sudah punya pasangan, sudah punya suami atau istri, lalu berhubungan sama yang lain. Tapi kalau belum punya atau sudah janda duda, maka nggak ada pasalnya yang melarang itu. Ya. Nah, kita minta itu diubah. Jadi yang dilarang bukan hanya perselingkuhan, tapi juga perzinahan. Sebelum maju ke MK, kita diskusi sama pemuka agama yang lain. Orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semua sepakat. Perzinahan itu masalah. Ya, sepakat kita. Nggak ada agama yang memperbolehkan zina itu nggak ada sama sekali. Ya. Tapi giliran berjuang di MK, nggak ada yang datang. Yang datang cuma kita doang. Ya, ternyata apa? Ternyata dalam konsep mereka ya begitu. Ya, para ahli maksiat ini nggak perlu dilawan, tapi didoakan saja. Ya, didoakan saja supaya mereka berubah pikiran,
didoakan saja. Itu konsep mereka. Saya nggak berani campur tangan, nggak berani ikut campur. Konsep Anda salah, nggak berani kayak begitu, karena itu ajaran agama mereka barangkali. Ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas, kalau begitu cara mereka berpikir, tidak sama dengan kita berarti. Kalau kita kan, itu ya hadis yang sangat terkenal ya, man ra'a minkum mungkaran, kalau lihat kemungkaran depan mata, jika dengan tangan, kalau nggak bisa tegak dengan lisan, kalau nggak bisa tolong dengan hati. Ya terakhir itu selamanya iman. Jadi yang kuat imannya, ya yang mencegah dengan tangan. Ya, maka orang kalau imannya kuat, ya dia akan bereaksi melihat kemaksiatan di depan mata, dia akan melarang. Ya, bukan yang tidak melarang, yang tidak melarang justru yang lemah atau bahkan tidak beriman sekali. Ya. Kita langsung lanjut kepada modus-modusnya dulu aja ya, saya akan jelaskan dengan cepat saja ya. Ini ada 3 modus dari Ghazal Fikri. Ya. Modus itu adalah alat yang sering dipakai. Yang pertama media massal. Ya. Kita lihat apa yang terjadi di foto ini. Ini peristiwa 9/11. 11 September 2001, runtuhnya Menara Kembar WTC. Ya. Kita lihat dari foto, apa yang bisa kita lihat di foto, ternyata ketika menara kedua ditabrak, menara ke-1 belum runtuh. Ya, ini karena kita dikasih lihat video yang dipercepat, kita nggak ngeh bahwa ketika menara kedua ditabrak, menara pertama itu masih utuh, belum runtuh. Ya, jadi menara tuh nggak ditabrak pesawat langsung runtuh gitu, enggak. Dan dia nggak terjadi apa-apa. Ya, jadi bahwa ada pesawat yang nabrak itu jelas. Ya, tapi apakah runtuh karena pesawat itu yang diperdebatkan. Ya. Nah, ini contoh yang selalu saya pakai karena kebetulan saya dulu kuliah teknik sipil. Ya. Ketika kami kuliah teknik sipil, ini kejadiannya lagi sekali tingkat 3 nih, kalau nggak salah ya, tingkat 3. Ketika terjadi itu, kami di jurusan teknik sipil ITB itu sampai berdiskusi dengan para dosen kami gitu ya, di mana logikanya Pak, ditabrak ini menara ya, ditabrak sama pesawat, dia nggak runtuh langsung, sekalinya runtuhnya ke bawah rapi, gitu. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya ini adalah menara yang dibuat dari konstruksi baja, bukan beton. Ya. Baja itu kalau roboh nggak begitu bentuknya. Ya. Nggak begitu. Baja itu akan melendot, set, gitu ya. Bukan malah nah, ya. Hancur berkeping-keping, kalau bahasa Inggrisnya brittle. Ya. Itu tuh beton, bukan baja. Ya. Karena di mana logikanya? Ternyata semua dosen jawabannya sama. It doesn't make any sense. Dan bukan kita doang yang ngomong kayak begitu. Ternyata ada organisasi di Amerika yang namanya AE 9/11 Truth. Ini situsnya AE 9/11 Truth.org. Ya, Architects and Engineers for 9/11 Truth. Banyak engineer di Amerika yang menolak jawaban resmi pemerintah mereka sendiri. Kenapa? Ya karena menurut logika sains itu nggak mungkin terjadi. Ya. Nah sementara kenapa mereka kekeh melawan, ya, ngotot melawan, ya karena banyak anggota keluarga mereka jadi korban. Jadi mereka tuh ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa pesawat ada yang nabrak itu benar. Ya kita nggak mengingkari apa yang kita lihat. Tapi bahwa dia runtuh karena pesawat kayaknya enggak. Ini ada 10 poin yang dibahas gitu ya. Nomor 2 tuh lihat contohnya, straight down symmetrical progression outside footprint. Jadi runtuhnya menara tuh betul-betul rapi ke bawah gitu, vertikal ke bawah. It doesn't make any sense. Ya. Kemudian nomor 4, 2/3 free fall acceleration. Bayangin ya, saya punya benda apa gitu ya. Misalnya gini, ya saya punya benda nih, dijatuhin kecepatannya. Nah, itu namanya percepatan jatuh bebas, ya. Tapi ini ada tiang-tiang baja yang sangat kuat gitu ya, tiba-tiba jatuhnya cuma 2/3. Jadi dia cuma terhambat 1/3 saja. Ya. Kayaknya seolah-olah tiang-tiang itu terbuat bukan dari baja tapi dari kerupuk gitu. Ya. Pruk gitu. Ya. Itu nggak masuk akal. Ya. Mau nggak mau kalau roboh, kalaupun roboh ke bawah ya pasti ketahan gitu. Truk, nggak bakal gitu. Nggak bisa. Ya. Nomor 5, near total destruction of structural steel frame. Rangka bajanya itu pecah berkeping-keping. Itu nggak masuk akal. Ya lihat di foto tuh, ya bisa pecah-pecah kayak begitu. Baja nggak begitu, ya dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Proof of controlled demolition. Kelihatan ini peledakan yang diatur dari jarak jauh. Ya. Nah, kalau di negara Barat kan kalau mengerutuin gedung pakai peledak ya, peledaknya ditaruh di tempat-tempat yang tepat, kemudian diruntuhnya rapi ke bawah. Jadi debunya bisa diminimalisir ya, pecahan-pecahannya nggak mental kemana-mana. Ya.
Udah jelas itu yang terjadi. Tapi media langsung mengatakan, oh ada terorisme. Terorisnya adalah orang Islam. Akibatnya apa? Kelanjutan dari 9/11 ini apa? Kelanjutannya adalah diobok-oboknya Irak dan Afghanistan. Ya. Ketika Irak diobok-obok, Saddam Hussein ditangkap, alasannya apa? Alasannya ada senjata pemusnah massal, WMD, Weapon of Mass Destruction. Sampai Saddam Hussein digantung, ketemu nggak alat senjata pemusnah massal? Nggak ketemu satu pun loh. Ya. Tapi media bisa membuat orang lupa. Ya, itu hebatnya media. Ya, media itu bisa mengulang-ulang. Ya, kalau kata Joseph Goebbels, menterinya Nazi dulu ya, menteri propagandanya Nazi katanya, if you repeat a lie often enough, people will believe it. Ya, kalau kebohongan Anda ulangi terus-menerus, lama-lama orang percaya juga. Ya. Sekarang kalau antum semua jadi pemimpin redaksi di sebuah media tanggal 3 Desember 2016, kira-kira headline-nya apa? Ya. 3 Desember 2016, itu sehari sesudah 212. Pastinya 212 itu adalah berita yang paling seksi pada hari itu. Ya. Republika kayak begini gambarnya. Ya. Apa yang terlihat dari gambar, betapa 212 itu tertib, ya, yang datang banyak, tertib, nggak rusuh, bagian yang nggak boleh diinjak benar-benar nggak diinjak, ya, itu kan yang terlihat dari gambar, ya, ramai sekali dan teratur, ya, tidak ada radikalisme di situ. Kalau ada orang radikal pasti kacau balau nih, ya. Nah, tapi media Indonesia caranya lain, yang dia foto adalah Pak Presiden yang datang, ya, dia nggak memfoto orang-orang yang datang ke sana, jadi terkesan 212 ini nggak ramai-ramai amat. Ya, itu maksudnya itu ya, itu yang efek dari foto ini, ya, fokusnya pada presiden. Judul editorialnya damai tanpa makar, yang sebelah kanan atas ya. Ya, di bawahnya headline-nya makar terbukti ada. Ya, tahu orang Indonesia kan kalau baca judul ngerasa udah ngerti isinya aja. Ya, tanggal 3 Desember sehari sudah 212 Anda baca judulnya makar makar makar. Artinya apa coba? Artinya 212 itu makar. Padahal nggak terjadi apa-apa. Padahal artikelnya bukan bicara soal 212. Artikelnya bicara tentang 10 orang ditangkap pada tanggal 1 Desember 2016 dengan tuduhan makar. 212-nya jelas gak ada makar, wong presidennya ada di situ dan gak ada apa-apain. Ya, istana negara dekat tapi nggak ada yang ke sana, ya, maka berarti bukan makar. Ya. Jadi media tuh punya cara dia sendiri, dia mau nyoroti apa itu suka-suka dia. Ya, suka-suka dia, itu pilihan dia. Ya, kita nggak bisa protes. Ya, makanya media massa tuh sangat efektif untuk menyebarkan propaganda. Ya. Yang kedua adalah pendidikan. Ini yang terjadi di Indonesia di kampus-kampus UIN terutama. Ya, ini di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, bikin acara orientasi semacam ospek gitu kalau zaman saya dulu ya namanya ya. Yang orientasi tapi temanya Tuhan membusuk. Ya, itu udah nggak tabu lagi kata-kata kayak begitu di kampus-kampus UIN. Ya, udah banyak dapat laporan saya. Ada bukan laporan doang, ada kasus betul-betul ya di UIN Surabaya itu ada dosen pernah nginjek lafaz Allah, ya, kemudian lafaz Jalalah itu ya. Kemudian di Padang pernah ada dosen nginjek Al-Quran. Di Bandung ada yang berteriak, mari kita berzikir bersama Anjihu Akbar, ya, macam-macam, ya. Dan laporan-laporan dari mahasiswa-mahasiswa di UIN yang pada lulus gitu ya, itu juga banyak. Ya, ada dosen yang bilang Quran boleh didudukin aja. Kenapa? Karena cuma kertas dan tinta doang, kata dia. Ya, ini bukan Quran yang sejati. Nah, gitu ya, jadi boleh didudukin. Ya. Nah, inilah efek dari pendidikan. Ya. Nah, ini juga terjadi di UIN Jogja tahun 2019 kemarin. Tiba-tiba ada orang bikin disertasi menghalalkan zina. Menghalalkan zina lalu lulus. Ya, gitu ya. Lulus. Nah, ini yang saya paling nggak suka, yang paling saya nggak respect sama kasus ini gitu ya, adalah karena begitu dikonfrontir, para pengujinya cuci tangan semua. Kata para pengujinya, saya sudah mengkritisi kok, ini disertasinya bakal bermasalah, bakal dapat kritik ke sana sini, blablabla, gitu ya. Saya bilang tuh omong kosong, gitu, terus terang aja. Kenapa? Karena saya lagi kuliah S3, saya tahu yang namanya S3 tuh beda sama S1 sama S2. S3 tuh Anda datang mendaftar, Anda udah diwawancara, kira-kira mau meneliti soal apa? Ya, mau meneliti soal apa? Jadi penelitian itu udah dibahas dari hari pertama, bukan nunggu semester terakhir kayak S1 gitu. Ya, enggak, ini dari hari pertama udah ditanya mau meneliti soal apa. Ya, lalu dibimbing lah. Jadi
S3 itu kan nggak banyak. Ya, saya S3 ilmu sejarah UI cuma 6 orang. Ya, jadi seluruh dosen tuh tahu si Akmal penelitiannya soal ini, si Fulan penelitiannya soal itu, Fulana penelitiannya soal itu, saling tahu semuanya. Ya, nah, karena udah diarahkan. Kalau Anda penelitian soal ini, pembimbingnya yang itu. Kalau soal ini, pembimbingnya itu udah tahu semua. Jadi yang bukan pembimbingnya pun tahu juga. Ya, nah kemudian ribut-ribut ini terjadi setelah sidang tertutup. Ya, padahal setelah sidang terbuka. Padahal sidang tertutup itulah perdebatan. Ya, sidang terbuka itu bukan udah pada hakikatnya dia udah lulus. Ya, sidang terbuka itu cuma memperkenalkan aja kepada halayak ramai bahwa kita punya dokter baru. Ya, itu aja. Ya, pertanyaannya nggak ada yang baru, mereka udah tahu cara menjawabnya gitu ya. Udah selesai. Ya. Perdebatan itu di sidang tertutup. Ya. Nah, sidang tertutup nggak ada apa-apa, sidang terbuka baru ribut. Terus mereka bilang saya nggak terlibat. Nah, itu nggak mungkin banget. Ya. Jadi kesimpulan saya adalah disertasi kayak begini itu hasil dari proyek banyak orang, ya, bukan yang nulis ini aja. Ya. Nah, ini kan kacau sekali. Ya, inilah dunia pendidikan kita. Ya. Yang ketiga hiburan. Ya, mungkin teman-teman nggak begitu sering mengikuti yang kayak begini, tapi kita perlu tahu. Ya, jangan sampai aktivis dakwah nggak tahu sama sekali kerusakan yang terjadi di dunianya, gitu ya, di zamannya, gitu ya. Ini foto yang saya ambil dari sinetron eh, apa Kamu Naik Haji, ya. Ini sangat berpengaruh loh sinetron ini pada ibu-ibu. Saya ngisi pengajian ibu-ibu tuh saya tanya, ada nggak ibu di lingkungan kita orang kayak Haji Muhyiddin? Jawabannya serempak, ada. Ya. Haji Muhyiddin itu gimana sih karakternya? Haji Muhyiddin itu tiap hari sholat di masjid, naik haji udah 2 kali, tapi tiap hari gibah, hasad, ria, semuanya ada, gitu ya. Semua penyakit hati itu ada di dia. Takaburnya ada, ujubnya ada, rianya, sumahnya ada semua, gitu ya. Nah, ini efeknya adalah para penonton film ini berpendapat ada orang yang ibadahnya bagus, tapi akhlaknya berantakan. Ya. Padahal yang biasanya akhlaknya hancur, itu yang ibadahnya hancur juga. Ya. Ibu-ibu tuh sering saya tanya, ada nggak Bu di lingkungan kita orang kayak Haji Muhyiddin? Ada, jawabannya cepet banget. Ya, coba sekarang tutup matanya Bu, tutup matanya, bayangkan ada orang ibadah tiap hari di masjid, sholatnya selalu di masjid, adabnya pada ibadah itu bagus, tapi akhlaknya jelek. Coba bayangkan sampai muncul namanya, wah, mukanya kayak apa, namanya siapa? Sebutkan ke saya namanya. Soalnya jawabannya sama, ya nggak ada sih Ustaz kayak begitu. Ya, tapi ini efeknya besar. Ya, ada ibu-ibu yang nanya ke saya, Ustaz, tetangga saya artis, pakaiannya seksi dulu, ya, tapi saya tahu dia orang soleha. Gitu ya. Saya tanya, tahu dari mana dia soleha, gitu ya. Kalau orang perempuan pakai baju seksi keluar rumah, berarti dia nggak soleha. Ya, ternyata dia terpengaruh sama narasi-narasi di infotainment. Ya, gitu ya. Jadi yang kayak begitu berpengaruh sekali. Ya. Dunia hiburan ini sangat berpengaruh dan ini sangat efektif untuk menyusupkan pemikiran yang gak beres, ya. Dulu ada tahun 2019 ya, sebelum pandemi ya, ada film The Joker, ya. Habis muncul film The Joker itu, ya, habis nonton film The Joker, banyak anak muda jadi filsuf. Ya. Tiba-tiba dia bilang, oh ternyata orang baik, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Gitu ya. Padahal saya bilang dalam kehidupan sehari-hari emang kayak begitu. Banyak orang tersakiti tapi tetap baik, ya. Banyak juga orang yang tidak disakiti tapi jadi jahat juga, ya. Nah, jadi jangan berpikir seperti itulah, ya. Seolah-olah orang jahat itu semuanya muncul karena ketidakadilan, gitu ya. Nggak selalu begitu juga, ya. Dan lagi pula tetap aja pilihannya di tangan dia, ya. Jadi walaupun dia dizolimi, dia punya pilihan mau melawan kezoliman atau menegakkan keadilan, itu pilihan dia sendiri, ya. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga dulu jadi korban kezoliman juga, ya? Apakah mereka membalasnya dengan kezoliman pula? Enggak, ya. Enggak demikian, ya. Nah, itulah Gus Fikri, Fatifillah, saudara-saudara sekalian, gitu ya. Nah, kemudian kita bahas sisi lainnya, gitu ya. Sisi lainnya yaitu corak pemikiran baratnya itu, ya. Afwan Kalau Ustaz, kata, sebelumnya. ya, Mungkin waktu pemaparannya sekitar 5 ya, atau 10 menit lagi ya. 5 ya, sampai ya. 10. Nanti setelah itu tanya jawab atau lanjutin materinya di waktu tanya jawab. Ya, ya. Nah, kalau Prof. Naqib Alatas kalau bicara Barat, kata beliau, Barat itu sekuler artinya, ya.
Barat itu sekuler. Jadi kalau dibilang dewesternisasi, itu artinya desekularisasi. Ya. Dalam buku Islam and Secularism, saya nggak tahu teman-teman udah baca atau belum, ini salah satu bacaan wajib ya, dari Prof. Nakib Alatas ya, karena lebih simpel lah dibanding karya-karya beliau yang lain ya. Di situ beliau menjelaskan bahwa kalau bicara Barat sekarang, Barat itu bukan Kristen. Ya, Barat itu bukan Kristen. Justru di Barat itu Kristen itu terbaratkan. Ya, semua image Kristen menjadi image Barat. Ya, kalau saya jawabannya simpel, gambarkannya simpel aja gitu loh. Apa? Ketika Natal itu merayakan lahirnya siapa? Yesus. Tapi yang terkenal siapa? Sinterklas. Ya, kemudian image-nya apa? Salju atau padang pasir gitu ya. Ternyata yang terkenal malah saljunya. Padahal di kampung halaman Yesus nggak ada saljunya. Ya, pohonnya pohon kurma atau pohon cemara ya. Itu semua image Barat. Ya, image Barat. Bahkan orang berdebat juga sekarang soal the historical Jesus, soal Yesus yang tepat secara historis. Ya, karena orang sudah mulai curiga, ini rambutnya pirang, matanya biru, hidungnya mancung, itu mah Eropa, bukan Bani Israel. Gitu. Orang Barat sendiri yang mengkritisi itu. Ya, mereka juga mempertanyakan sebenarnya wajah Yesus yang asli kayak apa? Kayaknya nggak kayak begitu deh. Ya itulah. Jadi Kristen itu terbaratkan, image-nya jadi Barat semua. Bahkan kalau tadi cuma image doang ya, cuma image doang, Yesus tampangnya kayak orang Eropa, itu gampang lah gitu ya. Cuma masalahnya sekarang sampai Kristen itu tunduk sendiri pada pemikiran orang Barat, yaitu pemikiran sekuler. Ya, sekarang orang Kristen jadi membenarkan, misalnya, ya kalau yang dikritisi sama apa Syamad Didat ya, kalau zaman dulu Bible itu jelas-jelas melarang makan babi. Ya, sekarang menjadi larang makan babi hutan. Itu beda banget gitu artinya gitu ya. Babi sama babi hutan itu beda. Ya. Nah, kalau sekarang jadi semuanya disesuaikan dengan maunya orang Barat. Ya. Sekarang ada gereja-gereja yang membolehkan, yang mendukung LGBT misalnya. Ya, ada yang kayak begitu. Ya, ada Bible yang mendukung feminisme misalnya. Ya, padahal dulunya nggak begitu. Ya, jadi mereka tuh akhirnya nurut sama nilai-nilai dari Barat. Ya, yang pertama sekularisme. Sekularisme itu cara berpikirnya dualis. Ya, pokoknya dipisahkan antara agama dengan sains, agama dengan politik, agama dengan ekonomi dan sebagainya. Ya, itu yang namanya cara berpikir dualis. Ya, nah ini mungkin kajian yang menariknya adalah kenapa Barat jadi sekuler. Kalau kata Ustadz Adian Nusaini ini 3 masalah. Pertama problem sejarah, kedua problem Bible, ketiga problem teologi. Ya, problem sejarahnya apa? Ternyata begitu lihat dalam sejarah, Kristen itu penuh dengan pertumpahan darah. Sejarah Kristen itu penuh dengan pertumpahan darah. Ya, terakhir kali saya bawa jemaah ke Toledo di Spanyol, ya, itu lagi ada pameran alat penyiksaan, ya, inkuisisi. Ya, nah, jadi itu kenyataan. Orang Barat nggak bisa membantah gitu bahwa pertumpahan darah paling dahsyat itu terjadi ketika Kristen berkuasa. Ya. Kemudian banyak pelanggaran dilakukan oleh para pemuka agama. Padahal para pemuka agama itu terlanjur dibilang suci. Para pendeta, apalagi paus, ya. Ternyata paus pun banyak yang perilakunya tidak baik. Ya, problem Bible, kalau ini teman-teman baca bukunya Syamad Didat, itu udah kelar. The Choice, ya. Beliau menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam Bible. Ya. Kemudian yang ketiga problem teologi. Ya, aspek teologis sulit dinalar dengan akal. Trinitas terutama. Ya, Tuhan Bapa adalah Tuhan, anak Tuhan adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi Tuhan Bapa bukan anaknya bukan Roh Kudus bukan Tuhan Bapa. Ya, kacau balau. Ya, banyak aspek teologis yang merupakan hasil kesepakatan. Ini yang bikin Barat tuh jadi apatis pada agama. Makanya mereka jadi sekuler. Ya, nah, tapi di sisi lain mereka apatis sama agama. Di sisi lain untuk tidak beragama nggak bisa juga, nggak semua orang bisa. Ya, di Barat itu udah banyak orang-orang yang tidak lagi menjalankan ajaran agama. Mereka ngaku mereka tidak religius, tapi untuk menyebut dirinya ateis nggak siap juga. Ya, oleh karena itu solusinya adalah sekuler. Ya, kalau udah sekuler maka jadi liberal. Ya, kenapa? Karena ketika di ruang publik tidak ada agama, maka jadi liberal. Liberal itu bebas artinya, tapi bukan bebasnya juga sebenarnya. Bebas berdasarkan kesepakatan manusia. Ya, nah, jadi walaupun bebas, tapi nyatanya nggak bebas juga kan? Kayak di Barat orang bebas membuka aurat, tapi nutup aurat jadi masalah. Ya, nah, jadi kebebasannya seperti itu. Ya, nah kalau yang ini tadi sudah kita bahas soal apa? Ya tadi ya disertasi tadi ya. Kemudian pikiran-pikiran orang Islam liberal nanti boleh kita bahas, nggak perlu dipanjangin lagi gitu ya.
pemikirannya Ulil sama Lutfi Asyaukani gitu ya. Nah, terakhir yang pluralisme tadi. Oh, feminisme juga ada nih. Ini foto Indonesia semua nih. Ini foto aksi feminis di Indonesia. Lihat tuh. Katanya feminisme itu perjuangan hak perempuan. Nyatanya isu-isunya LGBT selalu muncul. Ya. Kemudian ujung-ujungnya bela transgender. Ini banci nih. Ya. Banci juga minta diakui sebagai perempuan. Itu jadi masalah di Barat. Di Barat itu jadi masalah. Mereka harus nyediain WC berapa, kata mereka. Gitu ya. Ini masalah yang konyol-konyolnya, toilet. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau banci itu masuk toilet perempuan, perempuan juga nggak nyaman. Ya. Sementara ketika banci masuk toilet laki-laki, laki-laki juga nggak nyaman. Ya. Terus mau dibikin toilet yang baru lagi, wah, ini jadi masalah juga. Ya. Di Barat jadi masalah dalam hal olahraga. Ya, ada beberapa orang transgender dari laki-laki jadi perempuan, yang ngakunya perempuan, mau diakui sebagai perempuan, tapi dia atlet gulat. Ya, dia laki-laki, lalu dia ngaku jadi perempuan, dia tetap main gulat, tapi gulatnya bersama perempuan. Ya, yang perempuan itu dibanting-banting aja sama dia, karena tenaga laki-laki jauh gitu ya, jauh lebih kuat. Ya, akhirnya perempuan yang asli pada protes. Ini kemarin saya peringkat 4 di Amerika loh, nah gitu ya. Begitu dia masuk, saya peringkat 12 gitu ya, karena banyak orang-orang transgender ini yang ngaku-ngaku perempuan. Ya, lalu mereka masuk cabang olahraga ngaku sebagai perempuan, ya dominan, pasti lebih kuat daripada yang lain. Ya, itu masalahnya. Ya, kemudian pada akhirnya feminisme nyerang agama juga. Ya, nah inilah produk-produk pemikiran ini. Semuanya sumbernya dari sekularisme. Ya, termasuk yang terakhir pluralisme. Pluralisme itu yang menyatakan semua agama benar, atau minimal nggak boleh nyalahin agama lain. Ya, dengan berbagai argumennya. Ya, mungkin nanti bisa kita bahas dalam tanya jawab saja. Ya, saya juga sampai sini dulu. Ya, yang jelas yang namanya Barat itu kalau disebut Barat, kalau Prof. Hakim Atas menyatakan Barat itu ya sekuler artinya. Ya, sekularisme, sekularisasi gitu ya, itu prosesnya. Kalau ideologinya sekularisme. Ya. Nah, jadi kalau dibilang Kristen terbaratkan, ya atau kita melakukan dewesternisasi, itu berarti desekularisasi. Ya, menghilangkan pengaruh sekuler dari pemikiran, menghilangkan pengaruh Barat, yaitu sekularisme, ya, dari pemikiran kita. Ya. Ini gambarannya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Fadol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan dari Ustadz Akmal udah kita dengarkan, udah kita saksikan semuanya. Jadi dari corak pemikiran Barat itu dalam kata simpelnya ya, berarti pemikiran Barat itu sekular lah seperti itu. Dan juga Ghazul Fikr, perang pemikirannya itu berarti kelanjutan atau anak-anaknya daripada sekularisasi seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kemudian sekarang waktu sesi tanya jawab. Kepada para teman-teman, silahkan angkat, bisa langsung mau bertanya. Oke, itu dari Esas, bisa langsung aja ya Esas, bisa langsung ditanyakan langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Esas Satakmal, ingin tanya apakah langkah dasar atau langkah pertama kita sebagai pelajar untuk bisa mengidentifikasi pemikiran-pemikiran Barat tersebut kepada diri sendiri dan juga mengajarkan kesalahan pemikiran-pemikiran tersebut kepada masyarakat lebih umumnya. Syukron. Ya. Bisa langsung dijawab aja Ustadz. Ya, pastinya kita nggak bisa mengidentifikasi itu dan kita nggak bisa mengajarkan pada orang lain kalau kita belum ngerti. Ya, jadi kalau ditanya first step-nya apa, sebenarnya namanya Ghazul Fikri itu first step-nya bukan berdebat. Ya. Kadang-kadang ada orang berpikir kita belajar Ghazul Fikri mau ngapain ya? Kalau gitu setelah ini kita berdebat, bukan. First step-nya itu adalah belajar. Ya, adalah belajar. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengambil posisi masing-masing. Kira-kira kita mau mengawasi isu apa nih? Ya mungkin ada yang tertarik pada kristologi, ya belilah tuh buku-bukunya Syamad Didat, ya belilah Bible, ya baca tuh isinya kayak apa gitu ya. Lalu mulai bekerja. Ya kalau yang peduli sama Islam liberal ya belajarlah, ya Islam liberal. Kalau yang ingin melawan Syiah ya lawanlah, belajarlah, ya. Karena kalau kita nggak ngerti apa yang mau kita lakukan, kita nggak tahu juga. Ya,
Itu first step yang paling utama itu, ya. Justru implikasi utama dari Go Sufik ini adalah belajar, bukan berdebat. Berdebat itu belakangan. Nggak semua orang harus kita debat, nggak semua debat harus kita layani, nggak selalu, ya. Nggak selalu seperti itu. ITJ dulu pernah mengundang Ustadz Fahmi Salim untuk berdebat bersama Ulil, dan kesimpulan akhirnya adalah kita nggak puas. Ya. Kenapa? Karena ternyata Ulil sama sekali nggak galak, ya. Galaknya cuma di media sosial doang. Kalau di media sosial, kalau di tulisan-tulisannya sih gagah bener, dia bilang, oh semua agama sama, kita nggak perlu melarang orang nikah beda agama, begitu. Di depan Ustaz Fahmi Salim ngomongnya nggak kayak begitu. Ngomongnya cuma bilang, oh ini nikah beda agama itu cuma dalam fikih itu darurat saja, kata dia gitu ya. Jadi kalau ada pasangan, kalau dipisahkan jadi gila, walaupun beda agama, ya udah mendingan dinikahin aja. Ya gitu doang. Ya, jinak dia, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Jadi orang liberal tuh nggak biasa berdebat sebenarnya. Ya, mereka nggak bisa berdebat. Saya dapat laporan terus kok, saya dari kampus-kampus UIN itu ya, mereka suka laporan, kemarin ada Ulil datang ke sini Ustaz. Terus saya tanya, antum ikut kajiannya nggak? Nggak boleh. Ternyata kajiannya tertutup, ya. Ya elah, di UIN aja masih tertutup juga, gitu ya. Apalagi di kampus lain, saya bilang, ya. Mereka nggak punya nyali untuk kajian terbuka, ya. Nah, jadi kita juga harus lebih dari mereka. Kita harus belajar. Yang pengen mempelajari feminisme, ya mulai pelajari feminisme dulu, ya. Gimana kita bisa mengidentifikasi kesalahan pemikiran kita atau kesalahan pemikiran orang lain, ya kalau kita nggak menguasai teorinya dulu, ya. Komunisme itu seperti apa, ya belajar, ya. Maka di situ kita harus keluar dari zona nyaman juga, ya. Kadang-kadang kita harus baca buku yang bikin hati kita gerah, ya. Kita gerah gitu ya, pusing bacanya, ini apaan sih, bukan pusing karena kita nggak ngerti, tapi pusing karena isinya kok batil banget gitu ya. Ada yang kayak begitu tuh, ya, bukunya Sumanto Al-Qurtubi itu, Lubang Hitam Agama, ini isinya kok nggak ada yang benar sama sekali gitu. Karena saya pengen bakar aja di buku, tapi kalau kita nggak baca, ya kita nggak bisa cerita ke orang lain ini salahnya apa, gitu. Ya, kita harus bisa menjelaskan dengan lugas, ini salahnya di sini, salahnya di situ, ya. Fadol. Oke, terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya langsung aja. Oke. Ada? Baik, paling saya juga pengen bertanya Ustadz, mengenai Ghazul Fikar ini, atau 3 pemikiran aja ya mungkin ya, sipilis itu, sekuler, liberal, dan juga pluralisme, seberapa akut gitu ya, seberapa menyeramkannya problem pemikiran ini untuk keislaman khususnya di Indonesia. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau untuk mau tahu gitu ya, ini sebentar, saya buka dulu ya, sebentar. Saya pernah nulis ini di website saya, ya. Saya share screen dulu sebentar. Nih. Boleh dicari ya tulisannya saya di malakmalakmal.com, judulnya 5 problem bagi pembela iblis. Ya. Cuman ini salahnya saya kok nggak menyertakan ininya ya, biasanya saya sertakan linknya. Ya. Jadi saya ngebantah tulisan orang yang mengatakan bahwa kita tuh nggak perlu bermusuhan dengan iblis. Karena iblis tuh nggak mau sujud sama Nabi Adam AS karena tauhidnya sempurna. Ya, jadi katanya iblis tuh nggak mau sujud karena tauhidnya sempurna. Tahu nggak di orang mana? Ya, menurut apa namanya? Menurut profilnya sendiri lagi kuliah di Al Azhar. Di Al Azhar Mesir, gitu. Ya, saya dari mata-mata saya katanya sih ini anak kalau di Al Azhar baik-baik aja, sholat biasa-biasa aja, sholat biasa aja, zikir biasa aja. Tapi kalau lagi cari muka dari orang liberal, nulis artikel kayak begini. Ya, ini saya bantah di sini. Ya, ini cerita soal itu gitu ya. Kalau mau linknya ini, ya. Tapi saya cari dulu link tulisan asli dia gitu. Ya. Nggak tahu kenapa biasanya saya tulis di sini, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Nah, jadi kalau mau ditanya seberapa berbahayanya, sangat berbahaya sebenarnya. Karena seperti saya bilang tadi ya, di mana di sekolah Islam terpadu saja, siswa tuh pertanyaannya kayak begitu. Ya, tahu dari mana agama kita paling benar? Ada pertanyaan kayak begitu coba. Ya, nah, ada lagi yang bertanya, apakah kira-kira nanti di masa depan, ya, sains itu akan bisa menjadikan agama itu tidak relevan? Pertanyaan kayak begitu. Ya, kayak gitu. Dia bertanya, kira-kira apakah semua rahasia dunia ini akan terungkap sama sains sehingga agama itu nggak perlu lagi?
Ya, luar biasa sekali saya bilang gitu ya. Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan orang yang tidak ngerti sains, saya bilang gitu ya. Karena saya kuliah sains dan kita tahu orang sains itu nggak kayak gitu berpikirnya. Ya. Justru orang sains itu tahu persis sains manusia itu masih jauh dari ilmu Allah. Saya kasih gambaran ya. Menurut teleskop terbaru yang kita punya, yang paling kuat yang dimiliki sama manusia gitu ya, kita sudah menangkap image dari galaksi yang jaraknya 2 miliar tahun cahaya. Ya. Coba untuk renungkan tuh. 2 miliar tahun cahaya itu artinya apa? Artinya cahaya keluar dari galaksi itu 2 miliar tahun yang lalu sampai ke mata kita malam ini. Ya, baru sampai malam ini. Padahal cahaya itu, kecepatan cahaya itu 300 km per detik. 300 km itu per detik doang, set gitu. Ya, tapi dia butuh 2 miliar tahun cahaya. Sekarang saya tanya, berapa banyak rahasia alam semesta yang belum terungkap dari jarak segitu? Ya, kalau alam semestanya seluas itu, kira-kira Allah ada di mana gitu ya? Ya, itu kan pertanyaan. Kadang-kadang orang berpikir sains itu udah bisa ungkap semuanya, padahal belum. Ya, justru orang-orang sains pasti tahu banget bahwa banyak rahasia di alam semesta ini belum terungkap sama sekali. Ya, masih banyak yang belum terungkap. Kita belum tahu ada apa di situ. Ada apa antara kita sama galaksi 2 miliar tahun cahaya. 2 miliar tahun cahaya itu artinya juga apa? Artinya galaksi yang sama bisa jadi udah nggak di situ lagi. Kan selama 2 miliar tahun cahaya dia beredar, bergerak. Ya, cuma cahaya dari dia 2 miliar tahun yang lalu baru sampai ke mata kita malam ini. Ya. Nah, kita bicara matahari aja. Matahari itu jaraknya 8 menit cahaya. Jadi matahari yang kita lihat itu adalah 8 menit yang lalu. Sebenarnya dia udah bergeser sedikit aja. Ya. Nah, tapi bayangkan kalau 2 miliar tahun cahaya gitu ya, dia udah gerak kemana-mana, tapi cahaya dia dari 2 miliar tahun lalu baru masuk ke mata kita sekarang. Ya. Nah itu banyak yang nggak paham ya kayak begitu. Ya. Jadi jangan heran kalau di Indonesia itu sekarang krisis betul-betul. Ya, karena banyak YouTuber yang ngajarin yang nggak benar, influencer yang nggak benar, gitu ya, banyak yang terpengaruh pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, dan mereka nggak tahu cara ngejawabnya, ya. Nah, oleh karena itu kontribusi antum semua sangat diharapkan sekali, ya. Kalau saya sendirian nggak kepegang, ya, makanya kita perlu rame-rame nih, ya, perlu rame-rame ngurusin yang seperti ini. Makanya teman-teman semua harus ngambil posisi sendirilah. Kira-kira mau jadi ahli apa? Ya, mau jadi ahli sejarah, mau jadi ahli filsafat, mau jadi ahli tafsir Quran, ya, jangan cuma tahu tafsir Quran para ulama saja, tahulah tafsir Quran orang-orang liberal. Nah, gitu ya, biar bisa ngelawan hermeneutikanya itu kayak Ustaz Fahmi Salim tuh ya, beliau tahu juga hermeneutika, ya, biar bisa dilawan. Jangan cuma tahu tafsir para ulama itu mah pada benar semua tuh ya, tafsirnya nggak pada aneh-aneh gitu ya, nggak pada sesat, tapi yang sesatnya perlu kita tahu juga, ya, supaya kita bisa menanggulangi masalahnya. Ya, masalahnya sangat serius kalau menurut saya sih. Sekarang ini sangat-sangat serius, sangat darurat banget nih. Ya. Padahal. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, teman-teman yang lain, silakan. Satu atau 2 orang lagi. Silakan Ustadz Taufik. Baik, nama saya Nur Taufik. Sekarang tingkat akhir di Al-Azhar, jurusan Akidah Filsafat. Ya, saya ingin bertanya terkait salah satu corak pemikiran Barat yang mana mereka ini dalam mempelajari salah satu keilmuan itu sangat mengedepankan konsep objektivitas. Itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya ilmu itu bebas nilai dan konsep netralitas, kemudian objektivitas itu harus selalu dijunjung tinggi. Nah, hanya saja yang saya lihat sendiri bahwasanya kadangkala konsep netralitas dan objektivitas ini digunakan untuk mempelajari berbagai keilmuan Islam, sehingga hal-hal yang sakral menurut para ulama Muslim seperti halnya kesakralan Al-Quran, kesakralan hadis dan sebagainya itu dengan konsep objektivitas menjadikan Al-Quran dan hadis itu tidak lagi sakral. Itu. Dan jadi pertanyaan saya, kita ini sebagai seorang Muslim, bagaimana layaknya kita ini menggunakan konsep
netralitas, kemudian objektivitas dalam mempelajari berbagai keilmuan Islam. Dan juga apakah memang sangat berhubungan antara netralitas atau objektivitas dengan berbagai macam fenomena yang tadi dijelaskan, seperti halnya di beberapa UIN di Indonesia kan cenderung liberal gitu, sampai bisa mengatakan Tuhan membusuk dan sebagainya. Apakah memang ada korelasi antara objektivitas dengan berbagai fenomena tersebut? Ya. Mungkin dua pertanyaan itu. Saya pernah tampil di kampus UI, waktu itu saya belum kuliah di UI ya, bersama Ustadz Mirwan Syafrin, ya, dan kita dihadang sama mahasiswa filsafat di sana, ya, mahasiswa filsafat. Jadi kita dulu itu ngebahas bahaya pemikiran Islam liberal, ya, kita bahas itu, ya. Lalu kemudian mahasiswa filsafat menjar kita, kata mereka kita nggak objektif. Kenapa? Karena semua pembicaranya anti Islam liberal. Ya, semuanya anti Islam liberal, jadi bahasan kita tidak objektif. Ya, nah ini dibantah sama Ustadz Mirwan Syafrin. Kata beliau, apa yang Anda pahami soal objektivitas? Karena kadang-kadang objektivitas itu dipahami secara subjektif juga. Ya, contohnya apa? Contohnya orang liberal, orang Islam liberal kayak Ulil, dia pernah bilang begini. Dia bilang apa? Dia bilang dia lebih percaya sama tafsirnya para orientalis, karena orientalis itu tidak beriman sama Quran. Jadi kita tuh jadi salah penafsirannya kalau menurut Udil gitu ya, karena kita udah terlanjur yakin Quran itu benar. Ya, sementara orientalis tidak yakin Quran itu benar. Jadi mereka lebih objektif. Ya, kalau orientalis dianggap lebih benar, lebih objektif karena tidak beriman sama Quran, kenapa kami membahas Islam liberal dianggap tidak objektif? Karena kami tidak setuju sama Islam liberal. Justru kami yang objektif dong. Ya, gitu ya. Berarti apa? Berarti pemahaman orang soal objektivitas itu sendiri subjektif. Ya, nggak ada objektivitas itu, nggak ada. Objektivitas murni itu nggak ada. Nah, saya kebetulan masuk jurusan ilmu sejarah. Bagi sejarawan, objektivitas itu nggak ada. Ya, tidak ada. Semua selalu ada nilainya. Ya, selalu ada nilai, selalu ada keberpihakan. Ya, ketika mengatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang melawan Belanda, melawan atau mengusir Belanda. Itu kalimat itu saja udah punya nilai. Nilainya apa? Nilainya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjuang dan Belanda telah melanggar batas wilayah Indonesia, ya. Makanya perlu diusir, ya. Satu kalimat itu saja sudah syarat dengan nilai. Jadi nggak mungkin kita tuh nggak punya nilai sama sekali, itu nggak mungkin, ya. Nggak mungkin sama sekali. Lalu kita ngaku kita Muslim, kita menafsirkan Quran, tapi Quran tuh pokoknya dianggap tidak belum tentu benar, semuanya salah, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa juga. Pada akhirnya mereka berpihak juga kok. Ya, orang-orang yang ngakunya objektif, pada akhirnya subjektif juga. Ya, kayak misalnya orang mengatakan, ada yang pernah berdebat sama saya bilang begini, dulu kaum Nabi Lut alaihissalam diazab karena jumlah manusia masih sedikit. Kalau dulu LGBT itu diharamkan karena manusia masih sedikit. Ya, jadi kalau manusia masih sedikit jangan homo dulu katanya gitu ya. Nanti manusia nggak bertambah. Ya, lalu saya bantah, kenapa? Karena kenyataannya kaum Nabi Lut alaihissalam diazab sama Allah. Kalau Allah khawatir manusia masih sedikit, kenapa diazab? Ya, tandanya apa? Tandanya Allah nggak khawatir. Ya, ini diazab kan cuma satu kota saja. Nanti masih ada manusia di peradaban yang lain juga masih ada. Ya, nggak bakal manusia punah hanya gara-gara kaum Nabi Lut alaihissalam dihabisi, enggak. Ya, lagi pula pengikut Nabi Lut alaihissalam ada juga yang selamat gitu ya. Ya, mereka pada diselamatkan dari azab. Jadi ya beres lah masalah, nggak bakal punah. Ya, ternyata mereka punya prinsip sendiri. Gitu. Mereka punya prinsip bahwa ketika Quran memerintahkan perempuan untuk aurat pakai hijab, oh berarti perempuan Al-Quran itu sendiri patriarki, berarti misoginis. Ya itu bukan objektif namanya. Ya, itu bukan objektif, itu namanya subjektif juga. Ya, Anda berusaha menilai Al-Quran dengan nilai-nilai Anda sendiri. Ya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita jelaskan pada orang-orang bahwa nggak ada netralitas, no such thing as neutral. Ya, manusia itu nggak bakal netral, nggak ada. Ya. Jadi kalau dia berpihak, ada orang berantem, ya teman kita si A dan si B berantem, lalu kita memilih untuk tidak berpihak. Ya, kita nggak mau berpihak pada siapa-siapa. Itu adalah keberpihakan juga, keberpihakan pada ketidakberpihakan. Gitu ya. Jadi dia punya pendapat sendiri. Ya, Anda tidak berpihak itu pilihannya, ada pilihan lagi. Pilihannya adalah
Oke, Anda tidak berpihak pada siapa-siapa, tapi lihat teman Anda berantem, Anda lerai apa enggak? Atau Anda biarkan saja mereka berantem? Karena itu bagian dari ketidakberpihakan saya. Itu pilihan yang lain lagi. Tapi intinya adalah tidak ada ketidakberpihakan sebenarnya. Tidak ada netralitas. Semua orang tuh punya nilai. Ya, semua orang punya nilai. Jadi orang mengatakan Quran itu salah, itu pasti dia punya nilai juga. Ya. Orang mengatakan Islam itu salah, dia punya nilai, bukan karena netral. Ya. Nah itulah kadang-kadang orang tidak sadar ketika dia mengatakan objektif, maka sebenarnya dia juga subjektif. Ya. Di sini agak beda antara mempelajari ilmu agama atau ilmu sosial dan humaniora dengan ilmu pengetahuan alam. Kalau ilmu pengetahuan alam, ya orang kafir sama orang beriman, ketika lihat batu, ya batu-batu aja, nggak bakal berubah. Ya. Hukum-hukumnya itu nggak akan berubah. Ya. Ketika orang belajar fisika, ya maka sedikit sekali perbedaannya antara orang kafir sama orang beriman. Paling banter pada aplikasinya, pada aplikasi keilmuannya di situ. Ya. Tapi kalau orang kafir sama orang beriman belajar listrik, elektro gitu ya, listrik itu ya gitu-gitu aja, nggak berubah. Ya, karena dia zat yang nggak bakal berbohong. Tapi ketika Anda pelajari ilmu sosial dan humaniora, objek itu manusia. Manusia itu bisa berbohong. Ya, makanya banyak yang tidak objektif. Ya, contoh misalnya nih di PBB itu bikin survei tingkat kebahagiaan. Jadi kata dia negara paling bahagia adalah Finlandia. Ya, tapi begitu saya lihat data lainnya, ternyata Finlandia itu tingkat bunuh dirinya 5 kali lipat Indonesia. Padahal Indonesia dibilang negara yang sangat tidak bahagia. Ya, nah kira-kira tuh netral apa enggak? Ya, kenapa dia berkesimpulan begitu? Padahal negara-negara yang dibilang paling bahagia itu tingkat bunuh dirinya tinggi semua. Ya, Finlandia, Swedia itu tingkat bunuh diri tinggi, Swiss tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Ya, tapi mereka bilang bahagia. Kenapa? Karena ternyata definisi bahagia mereka punya parameter sendiri. Apa itu masyarakat yang bahagia? Masyarakat yang penghasilannya tinggi misalnya. Ya, masyarakat yang diberi kebebasan oleh pemerintahnya. Ya, nah kalau kita berpendapat manusia dikasih kebebasan pasti bahagia nggak? Nggak juga. Ya, karena manusia banyak bikin kesalahan bodoh. Ya, saya pernah kasih lihat sebuah video dokumenter ya di YouTube ya, kumpulan testimoni dari orang-orang transgender, laki-laki yang udah dioperasi kelamin jadi perempuan, tapi kemudian menyesal. Nah, itu yang saya kasih contoh gitu ya. Manusia itu kalau dikasih pilihan, belum tentu pilihannya bagus loh. Seringkali dia menyesal sama pilihannya sendiri. Ya, jadi kebebasan bukan parameter dari kebahagiaan. Poin saya itu. Ya. Nah, tapi orang Barat tetap aja dengan nilainya sendiri, dia menilai siapa yang paling bahagia. Kata dia Finlandia. Kalau kata kita, kalau kata saya nggak percaya. Ya. Karena kenapa? Tingkat bunuh diri jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ya. Kita tingkat bunuh dirinya 3 orang dari 100.000 orang. Dari 100.000 orang, 3 orang bunuh diri. Tapi Finlandia 15 orang. Ya, jauh lebih tinggi. Kenapa kita bilang mereka lebih bahagia? Yaitu tadi, karena mereka punya nilai. Kita juga punya nilai. Ya, kalau saya bilang salah satu parameter kebahagiaan mau nggak mau pokoknya salah satu minimal harus keluarga. Ya, karena kita nggak bakal bahagia kalau keluarga kita berantakan. Sekarang kalau parameter keluarga diterapkan dalam survei PBB tadi, kira-kira negara Barat bakal 10 besar nggak? Ya, orang-orang Barat keluarganya pada berantakan semua. Ya, ada orang nggak tahu siapa bapaknya, ada orang nggak tahu siapa ibunya, bahkan ada seorang perempuan yang nggak tahu juga bapak dari anaknya yang mana. Ya, saking dia berhubungan sama siapa aja nggak jelas. Ya, kayak gitu bahagia nggak? Nggak bakal bahagia. Ya, jadi ini nggak ada netral, nggak ada netral. Mereka punya nilai sendiri, kita pun punya nilai kita sendiri. Ya, nah kita memperdebatkan nilai siapa yang lebih benar. Nah itu ya tempat perdebatan kita. Tapi nggak ada yang netral tuh nggak ada. Ya, itu yang perlu kita sadarkan pada orang-orang. Ya, kayak tadi Tuhan membusuk, ya, itu kan nggak netral. Ya, kenapa? Karena berarti buat dia minimal kita bisa memahami yang bikin judul itu tidak merasa punya masalah menjadikan Tuhan dengan busuk. Ya, itu kan berarti tidak netral. Ya, itulah nilainya dia. Ya, itu nilai yang dia pegang. Ya, apakah sama dengan nilai kita pegang? Enggak lah. Ya, kita nggak akan menjadikan Tuhan dengan busuk, nggak bakal. Ya, itu kosakata yang tidak tepat. Ya. Ketika dikonfrontir, mahasiswa UIN Ampel Surabaya itu bilangnya gini, maksud kami bukan Tuhan yang asli yang membusuk, tapi Tuhan di imajinasi manusia yang membusuk.
Ya udah judulnya ganti aja. Saya bilang judulnya adalah pikiran manusia membusuk. Pasti orang nggak bakal protes. Ya, karena memang ada orang manusia yang pikirannya busuk gitu. Tapi kalau Tuhan membusuk, ya itu maknanya jelas. Ya, tandanya Anda tidak beradab sama Allah. Anda merasa pantas-pantas aja. Tuhan itu disandingkan dengan kata busuk. Ya, itu nilai. Ya, nggak ada yang objektif, nggak ada. Netral tuh nggak ada. Ya, cuma kita punya nilai yang berbeda itu aja. Ya, padahal. Oke, syukran Ustaz. Tadi selanjutnya Ustaz Agarin ya yang bertanya. Mungkin kita batasi aja ya, ini pertanyaan terakhir. Misalnya 15 menit lagi, jam 6. Kurang lebih setengah jam lagi sih azan maghrib. Ahlan Ustaz Agarin. Oh ya. Terima kasih. Ada moderator. Izin bertanya, Ustaz. Tadi sudah dibahas banyak sekilas juga tentang usul fikr dan sekilas tentang Barat ya, bahwa Barat itu sekulerisme corak pemikirannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, akar dari sekulerisme mereka itu dari mana? Kalau misalnya kita pemikiran Islam, kita ada akarnya gitu kan, dari wahyu, dari Al-Qur'an dibawa oleh para rasul gitu kan. Dan nah, sedangkan pemikiran Barat ini akar mulanya dari mana gitu, yang ingin saya tanyakan. Karena yang sering dibahas kan akar dari Barat itu dari filsafat Yunani gitu. Apakah seperti itu gitu? Apakah memang akar mulanya dari sana? Karena juga banyak juga ilmuwan Muslim yang mempelajari filsafat Yunani dan dijadikan sebagai atau dikorelasikan dengan nilai-nilai Islam, dan itu banyak gitu ya, banyak diajarkan juga. Seperti itu, Ustaz. Jadi akarnya dari mana, dan apakah benar dari sana atau dari yang lain gitu yang menyebabkan kebobrokan kehidupan dan juga pemikiran di sana gitu, di dunia Barat itu. Ya. Seperti itu. Ya. Kita boleh lihat lagi yang ini ya. Sini. Sebentar. Nah ini dia. Ya, Barat itu jadi sekuler kalau kata Australian karena ini. Intinya adalah mereka tuh kecewa sama Kristen, itu aja intinya. Ya, Kristen tuh pernah berjaya, pernah mereka tuh jadi agama resminya Romawi, ya, oleh zaman Kaisar Konstantin, ya. Nah, tapi ini dipaksakan. Nah, oleh karena itu mereka pada akhirnya kecewa sama agama Kristen, ya. Nah, tapi sebelum mereka Kristen, mereka punya ajaran paganisme, di antaranya filsafat Yunani tadi. Ya, tapi filsafat Yunani itu sendiri perlawanan terhadap konsep ketuhanan mereka. Jadi pemikiran di Barat itu kayak bandul gitu, dari ekstrim sini ke ekstrim sono, ke sini ke sono, ya. Nah, kita perlu tahu sebelum lahir filsafat Yunani, ya, sebelum lahir Socrates, Aristoteles, Plato, itu kan bagian akhir dari zaman Yunani kuno. Bagian awalnya gimana? Bagian awalnya itu zaman mitologi. Mereka percaya pada Zeus, ya, pada cerita-cerita dalam kitab Teogoni dan sebagainya, gitu ya. Nah, filsafat itu lahir menjawab itu, membantah itu, ya. Para filsuf, gitu ya. Memang ketika mereka muncul pertama kali, mereka dianggap pemberontak dari agama mereka sendiri, ya. Nah, jadi ada pemikiran mitologis dihantam sama filsafat Yunani, ya. Kemudian muncul agama Kristen yang berlawanan sekali dengan filsafat ini juga, ya. Kalau kita lihat di ajaran paganisme misalnya gitu ya, ada pendeta-pendeta perempuan. Tapi begitu datang agama Kristen, perempuan dianggapnya sebagai sumber masalah, ya. Jadi ekstrim sekali, ya. Tiba-tiba orang nggak boleh nikah, ya. Tiba-tiba perempuan itu dianggap kotor, dianggap sumber masalah, gitu ya. Nah, kemudian bandulnya berputar lagi, sekarang Kristen itu mulai tidak populer lagi, ya. Sampai akhirnya semua yang dulu dilarang sekarang dibolehin, ya. Kalau saya lihat memang asalnya itu ya dari ketiadaan wahyu itu, ya. Maka akibatnya bandulnya jadi ekstrim gitu, ya. Bolak-baliknya terus gitu, dari mitologi gitu ya, jadi filsafat itu perlawanan dari mitologi Yunani, ya. Jadi mereka juga
kalau teman-teman belajar sejarah filsafat Yunani, pasti teman-teman akan menemukan statement-statement dari para filsuf yang mengatakan kami nggak anti agama kok, tapi, nah, gitu ya, tapinya itu ada, ya. Tapi Tuhan itu kayaknya adalah perlambang dari elemen-elemen di alam, nah, gitu ya. Kenapa mereka ngomong kayak gitu? Karena cerita dongeng-dongengnya mitologi Yunani itu nggak bisa diterima pakai akal lagi, ya. Itu masalahnya, ya. Jadi menurut saya akar masalahnya itu adalah ketiadaan wahyu, ya. Kalau Islam itu asal akarnya dari wahyu, kalau mereka dari ketiadaan wahyu. Memang itu membuktikan manusia itu tanpa wahyu ya berantakan, ya. Makanya bandulnya kayak begitu, ya. Yang tadinya di ajaran paganisme ada pendeta perempuan, ya. Kemudian masuk agama Kristen, perempuan dianggap setengah setan, gitu ya. Nanti begitu sekarang bandulnya ke sini jadi feminisme, gitu ya. Oh, gitu ya. Bakal begini-begini terus, ya. Itu akibatnya kalau orang tidak dibimbing sama wahyu, ya. Nah, jadi akarnya kayak begitu kurang lebihnya. Ya. Fadal. Alhamdulillah, sesi tanya jawab udah kita laksanakan, dan juga karena kita dibatasi oleh waktu juga ya, dan juga di Indonesia kiranya udah tengah malam juga ya Ustaz. Jadi alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan webinar ini, banyak sekali yang bisa kita istifadah, pembelajaran dan juga maklumat-maklumat yang baru. Kami ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada Ustadz Akmal Safril. Mudah-mudahan jazakumullah khair katsira, mudah-mudahan dibalas menjadi kebaikan untuk antum dan juga untuk kita semua. Akhir kalam dari saya sebelum menutup kegiatan webinar ini, mohon maaf dari segala kekurangan, baik bahasa ataupun sikap dan segala kekurangan lah ya. Terima kasih kepada Ustadz dan juga kepada teman-teman semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya saya kembalikan lagi ke Ustadz Agarin. Baik, terima kasih kepada Farid ya sebagai moderator. Mungkin kita cukupkan aja teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih buat yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Akmal karena telah banyak tadi yang sudah disampaikan dan kita diskusikan dengan beliau. Insya Allah ini akan menjadi nilai-nilai penting untuk ke depan, untuk diri kita pribadi dan juga untuk komunitas kita, kajian kita bersama Ghazali Institute. Mungkin itu aja dan bisa bisa teman-teman bisa meninggalkan ruang Zoom. Dan sekali lagi terima kasih pada Ustadz Akmal dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak gitu. Jazakumullah khairan. Dan ya. Terima kasih banyak Ustaz. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup aja ini ya, apa recordnya?